Malam hari ini kajian kita tentang uzur-uzur yang menyebabkan orang tidak sholat Jumat tidak dosa. Bila mana ada uzur, maka sholat Jumat boleh ditinggal. Namun kalau Jumat tentu diganti dengan sholat zuhur. Bukan berarti boleh ditinggal tidak sholat zuhur, bukan begitu. Tapi andai tidak sholat Jumat, maka sholatnya zuhur. Sholat berjamaah andai ditinggal berarti sholatnya sendirian, bukan tidak sholat. Begitu. Sebagian ulama mengata ya hanya tidak dosa, ganjaran enggak dapat. Sebagian ulama mengata bila memang memiliki niat yang kencang pengen sholat Jumat, andai tidak ada uzur, maka ganjaran Jumat dia dapat meski sholatnya zuhur. Andai dia memiliki niat kencang pengen berjamaah, andai tidak ada uzur, meski sholatnya sendirian, dapat ganjaran berjamaah. Sebab niat, wa innama likulli imri'in manawah. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang memperoleh apa yang ia niatkannya. Bila di hatinya niat betul pengen berjamaah cuman karena ada uzur, maka dia dapat ganjaran berjamaah meski tidak mengerjakan. Andai orang punya niat kencang pengen Jumat, kalau tidak ada uzur, maka dia dengan sholat zuhur dapat ganjaran Jumat karena punya niat yang kuat. Uzur ini bagaimana? Uzur ini banyak. Disingkat menjadi dua dari banyaknya uzur. Khauf ala malihi, khawatir hartanya. Dia lagi numpukin gabah di gumuk di pematang sawah. Kalau gua tinggal kagak ada yang jagain, hilang lagi gitu gabahnya tengah sawah. Udah, kalau takut mau hilang, ente dohor aja. Itu agama. Lah, gua menggak, hilang paling juga maling ngambilnya sekarung dong, masih banyak. Jumat, kan gak takut. Nah, tiap orang berbeda-beda. Hartanya, takut hilang hartanya. Gitu. Ini ngeri gua, kalau sholat Jumat, masjidnya gak ada parkiran. Beli lahan belum lunas. Umpamanya enggak nuduh, enggak. Jangan kesinggung, jangan. Ini kan nerangin, bukan kasus, bukan. Ini Bang Ud udah mau jawab aja ini. Begitu. Kan kesinggung sayanya ya. Sabar. Ini umpama ya kan. Emang rawan banget. Itu masjid umpama. Jadi nggak ada parkiran, bingung. Bagaimana ini? Ngeri, motornya takut hilang doang. Lah timbang Legenda 2. Biar Legenda 2 juga punya itu-itunya doang masalahnya. Motornya. Dulu motor Mio. Hilang ngaji hilang. Bukan hilang, ketuker. Begitu. Ketuker gitu. Jadi bukan cinta yang tertukar, motor yang tertukar. Bisa terjadi ya? Bisa terjadi nggak? Bisa begitu. Iya.
bisa, bisa aja motor yang tertukar, bukan cinta doang yang tertukar. Nah kalau kita khawatir motor kita takut hilang, dah nggak usah Jumatan, ente dohor aja, tuh begitu. Khawatir sama harta, ini beda-beda orang. Harta tuh, ada yang timbang sepeda, ya jangan sampai timbang sepeda, emang dia hartanya sepeda. Kan beda-beda orang. Bila ada kita kekhawatiran, ya ndak usah. Agama itu ringan, gitu. Jumat masih ketemu, kalau sepeda hilang ente repot, kredit lagi, puyeng lagi, nyalain Allah lagi, begitu. Nggak usah. Jaga harta. Islam itu ada hifdzul mal. Betapa harta dinilai. Capek ngumpulin duitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yu'dharu fi tarkil jumu'ati wal jama'ati indal matari. Dan diuzurkan pada meninggalkan sholat Jum'ah dan sholat berjamaah indal matori ketika turun hujan. In balla saubahu, jika membasahi oleh air hujan akan pakaiannya. Walam yajid kinan, dan tidak mendapatkan oleh dia akan payung penutup. Wal maradi, dan sakit. Wat tamridi, dan mengurusi orang yang sakit. Wa isyrafil qaribi wa nahwihi alal mauti, dan nyaris kerabat dan seumpamanya kerabat atas mati, nyaris mati. Wal khawfi ala nafsihi, dan takut atas jiwanya, au malihi, atau harta bendanya, au irdihi, atau kehormatannya. Wa mudafa'atil hadas, dan menahan hadas. Ma'a sa'atil wakti, disertai luasnya waktu. Wa syiddatil ju', dan sangat lapar. Wa syiddatil atas, dan sangat haus. Wa syiddatil harri, dan sangat panas. Wal baradi, dan sangat dingin. Wa syiddatil rihi, dan kencangnya angin. Bilaili, di malam hari. Wa syiddatil wahli, dan sangatnya becek. Wa safarir rufqati, dan bepergiannya teman perjalanan. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, kita maklumi bersama bahwa sholat Jumat hukumnya wajib bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Kalau enggak sholat Jumat, berdosa. Bahkan kalau tidak ada uzur akan menyebabkan jadi munafik. Sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Bila orang di kampung itu enggak ada yang sholat berjamaah, maka berdosa sekampung itu di lingkungan masjid atau mushola.
Qaul dhaifnya sunnah muakkadah. Karena sholat Jum'ah adalah fardu ain bagi orang yang memenuhi persyaratan dan sholat berjamaah fardu kifayah, maka bila ditinggalkan tanpa ada uzur menjadi dosa adanya. Berdosa kalau ditinggalkan. Karena itu Islam ini adalah agama yang datang sebagai rahmatan lil alamin. Agama Islam adalah agama yang memberikan banyak kemudahan bagi pemeluknya. Agama kita adalah agama yang merespon kepentingan manusia. Karena itu, bila mana ada uzur, maka sholat Jumat boleh ditinggal. Namun, kalau Jumat tentu diganti dengan sholat zuhur. Bukan berarti boleh ditinggal tidak sholat zuhur. Bukan begitu. Tapi, andai tidak sholat Jumat, maka sholatnya zuhur. Sholat berjamaah, andai ditinggal, berarti sholatnya sendirian, bukan tidak sholat. Begitu. Malam hari ini, kajian kita tentang uzur-uzur yang menyebabkan orang tidak sholat Jumat tidak dosa. Tapi sholatnya zuhur saja. Kajian malam hari ini akan menerangkan uzur-uzur sholat berjamaah. Artinya tidak berdosa dengan tidak berjamaah, karena ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Alasan yang dibenarkan oleh agama. Apakah dapat ganjaran atau tidak? Bagian ini ulama berbeda-beda. Sebagian ulama mengata, ya hanya tidak dosa, ganjaran enggak dapat. Sebagian ulama mengata, bila memang memiliki niat yang kencang pengen sholat Jumat, andai tidak ada uzur, maka ganjaran Jumat dia dapat meski sholatnya zuhur. Andai dia memiliki niat kencang pengen berjamaah, andai tidak ada uzur, meski sholatnya sendirian, dapat ganjaran berjamaah. Sebab niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang memperoleh apa yang ia niatkannya. Bila di hatinya niat betul pengen berjamaah, cuman karena ada uzur, maka dia dapat ganjaran berjamaah meski tidak mengerjakan. Andai orang punya niat kencang pengen Jumat, kalau tidak ada uzur, maka dia dengan sholat zuhur dapat ganjaran Jumat karena punya niat yang kuat. Uzur ini bagaimana? Uzur ini banyak. Disingkat menjadi dua. Dari banyaknya uzur.
Yang pertama, bila mana kehadiran kita menuju sholat Jumat, bila mana kehadiran kita menuju sholat Jumat atau sholat berjamaah dirasa menyulitkan sekali, tidak bisa kita untuk memikul kesulitan itu, maka tuntutan suruh sholat Jumat gugur. Tuntutan suruh sholat berjamaah gugur. Semisal kita sakit berat, stroke lah, wal'iyadu billah, kita kena penyakit, nggak bisa kita menuju masjid, sulit. Enggak usah, dohor aja, enggak apa-apa, karena kehadiran kita menyulitkan kita dan berat kita untuk memikulnya. Itu rumusnya. Urayanya nanti kita di bawah, atu demi atu kita bedah. Kedua, udzur Jumat dan berjamaat ini bila mana kita datang sholat Jumat atau kita datang sholat berjamaah mengakibatkan hilangnya manfaat, mengakibatkan hilangnya manfaat yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, maka tuntutan sholat Jumat gugur pada kita. Tuntutan sholat berjamaah gugur pada kita. Semisal ngurusi orang sakit. Contohnya, kalau saya sholat Jumat, ini yang sakit ini kagak ada yang ngambilin obat, kagak ada yang nuntun kalau mau cebok, mau pipis, mau nggak ada yang ngerawat, nggak ada orang lain yang bisa ngerjain. Emang karena anaknya kita doang semata wayang. Mata wayang ada berapa ya? Ya atu. Begitu, ya anaknya atu gitu, semata wayang tuh. Kita doang, maka enggak sholat Jumat enggak apa-apa, duhur aja di sampingnya. Enggak sholat berjamaah enggak apa-apa, sholat aja sendirian di samping yang sakit, enggak dosa. Itulah disebut udzur. Jadi patokan udzur dua. Mana udzur-udzur Jumat, mana udzur-udzur berjamaah. Satu, indal mator, ketika hujan lebat. Catatannya, pakaiannya lepek dan tidak ada payung. Artinya penghalang hujan. Jadi, bila mana hujan tuh lebat, gede banget, jam 11, hujan gede banget. Mau ke masjid, ya Allah dari sini. Masjid mana masjidnya? Oh, Al-Anwar.
Malah Anwar susah. Ntar dulu Bang Ud, ntar dulu, sabar. Jangan tidur ya. Hujan lebat. Lah ini bakal lepek. Dan gak ada awning. Awning tuh ya kanopi. Dari rumahnya menuju masjid. Kalau ada awning walaupun jauh, yang kita nggak lepek, nggak apa-apa. Walaupun jauh. Kayak di mall, kan gede banget mall. Loh, kita jalannya aja nggak kebasahan walaupun hujan gede juga. Nih hujan gede. Kemarin ngaji malam Selasa, kalau hujan gede nggak sholat Jumat. Lah kagak ente mah. Ente kan sholatnya di basement. Kagak kehujanan kagak ngapa. Ini jangan pakai alasan. Hujan ini alasannya dua. Satu kagak ada payung penutup kita. Ya nggak mesti payung kayak gitu dah tuh. Kinan tuh. Kedua bisa lepek. Kalau kita timbang rumahnya deket nempel sama masjid. Loncat aja cuman basah dikit. Hujan gede nih. Kagak. Begitu. Rumahnya depan pengimaman masjid. Ada nggak yang dari rumahnya depan? Ada nggak? Nggak ada. Wah, begitu. Belum mandi. Ya, sekalian mandi ke masjid. Begitu. Maka hujan merupakan udzur Jumat dan udzur berjamaah dengan dua catatan. Bila tidak lepek ya, bahasanya lepek ya, bahasa kuyup gitu. Dua, bila tidak ada payung. Kalau ada payung yang kita bisa menghalangi kita, atau kayak gedung dah sholatnya, ya nggak ngaruh gitu, karena nggak masyaqqah pada kita gitu, nggak masyaqqah. Dari mana dalilnya bahwa hujan besar itu merupakan uzur pada sholat Jumat dan juga sholat berjamaah? Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis di dalam Sunan Abu Dawudnya. Demikian pula Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya daripada sahabat Nabi Ibnul Mulaih radhiyallahu ta'ala, kata beliau, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zamanil Hudaybiyati fa asabana matar lam yabulla asfalani alina fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala sallu fi rihalikum. Kata para sahabat, kami para sahabat Nabi sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun 7 Hijriah. 7 Hijriah. Lalu hujan gede. Karena hujan gede, lalu Bilal disuruh adzan dari masjid, ala sallu fi rihalikum. Saudara, sholatnya di rumah masing-masing aja. Begitu kata Nabi. Nabi mau berjamaah sama Abu Hurairah, emang dia rumahnya nempel sama masjid. Tapi orang-orang disuruh sholat di rumah karena hujan lebat. Hujan lebat. Begitu. Salah gua kemarin hujan gede, gua paksa juga. Ya nggak salah. Ini kan udzur. Begitu. Ya, paksa nggak apa-apa. Cuman ndak sholat Jumat
enggak apa-apa, enggak dosa, karena luhuqu masyaqqah syadidah, kita tertimpa kesulitan berat. Enggak usah paksain, begitu paksain. Ada teman kita rumahnya nempel dengan masjid, tapi tidak mau berjamaah. Hujan dia, hujan. Begitu aja. Hujan lebat. Begitu. Ah? Jadi enggak sholat Jumat atau enggak sholat berjamaah, udzur tuh banyak. Satu, karena hujan lebat. Dua, wal marad. Dua, karena sakit. Tentu enggak asal sakit. Sakit yang berat untuk datang. Kalau sakitnya timbang panuan, dia kata udzur, itu namanya ta'alul. Tahu panuan nggak? Begitu. Gue lagi sakit ya, gitu. Yang kayak gitu. Begitu. Enggak. Ini sakit yang berat. Kalau buang-buang air, dilihat. Udzur apa enggak? Dilihat. Kalau yang ngomong begitu orang rawa belum, nyiram kembang. Kagak. Buang-buang air, nyiram kembang. Bukan udzur itu, males. Kalau buang-buang air tuh maknanya diare, mencret, berat dia. Dol mulu ini. Nah yang kayak begitu tuh udzur, ndak usah sholat Jumat. Udah dohor aja di rumah. Karena talhaquhu masyaqqah syadidah. Tapi kalau sakitnya ringan, enggak ada alasan. Puyeng-puyeng dikit bawa aja sholat, gitu. Kali aja sembuh dengan sholat atau mati di masjid, kan lagi ibadah, bagus. Begitu. Tapi kalau puyengnya berat, kayaknya pala ditimpain batu gede banget, nggak bisa ini, jangan. Begitu. Udah, udzur. Sakit gigi ya dilihat. Kalau emang parah banget, mau daripada di masjid berisik. Begitu. Mana khutbahnya meledak-ledak lagi, takbir begitu. Khutbahnya kenceng. Dia orang sakit gigi, orang teriak dikit aja marah dia. Ya udah ente di rumah aja. Ya udah di rumah aja kalau kayak begitu. Berisik di masjidnya, berisik. Apalagi ada 10 udah saut-sautan aja. Itu bukan masjid, namanya rumah sakit massal. Yang kayak begitu nggak usah. Marad namanya. Marad yang gimana? Alladzi talhaquhu masyaqqatun syadidah bil khuduri ilal masjid. Marad yang mendatangkan masyaqqah, kalau sampai datang ribet. Kalau sakit parah, ndak usah. Dua atau sakit, nggak perlu kalau sakit. Udah begitu. Udzur dapat ganjaran, ya tergantung niatnya. Emang sih girang banget, girang. Kalau girang kagak dapat, gitu. Girang dia, begitu kagak dapat ganjaran. Tapi dia sedih, pengen banget Jumat. Nah, yang kayak begini dapat ganjaran. Yang tahu adalah dirinya, gitu. Sebab sahibul bait adra bima fihi. Yang diri lebih tahu tentang hatinya, begitu. Gue emang girang banget, ngarepin banget, begitu. Khotibnya dia lagi, gue demen banget, pas lagi sakit, begitu. Ya ini kagak dapat ganjaran nih, kagak dapat di ganjaran. Kan bisa terjadi kayak begini nih ya, begitu. Kagak ada ganjaran, bagus, kagak.
Kagak kayak begitu tuh. Tapi kalau niat kenceng, dapat. Uzur ini hanya adamul ismi. Tidak dosa dengan tidak jumatan. Bukan husulul ajri. Bukan dapat ganjaran. Kalau dapat ganjaran, kuat niat atau tidak untuk datang. Kalau kuat, ya dapat. Gitu. 3. Wat-tamridi. Tuh, nomor 1, nomor 2 sakit tuh. Itu kaidah pertama tuh. Nomor 3, kaidah kedua. Karena 2 kaidah sama. Rumusnya bakal itu lagi. Ngurusi orang sakit. Ada orang sakit. Kita ngurusin dia. Maka kita enggak sholat Jumat enggak apa-apa. Emang enggak ada lagi yang ngurusin. Itu maka kita uzur. Tapi ada adik kita perempuan disuruh Jumat, gua aja giliran Jumat. Nah, ini sih bukan uzur, modus. Emang dia kagak pengen sholat Jumat, kagak. Jadi bila mana muncul kehilangan manfaat dengan kita hadir sholat Jumat dan kagak ada yang ngerjain yang lainnya selain kita ngurusin orang sakit. Tapi kalau kemudian ada suster, bisa minta tolong, suster bisa nggak saya tinggal Jumat? Oh iya boleh Pak, saya tungguin. Takut ada apa-apa? Iya baik, makasih. Sholat Jumat. Kalau nggak ada, jangan paksa Jumat. Nanti yang sakit pengen minum jatuh tambah parah. Jumat bisa dohor. Agama itu memikirkan kepentingan kita lebih banyak. Karena Islam dinu rahmah wa dinu syafaqah. Agama belas kasih dan cinta kasih. Jangan paksa. Udah urusin keluarga. Apalagi kita seger buger sama. Uzur juga, urus itu. Begitu. Urus orang sakit. Termasuk orang yang sakit terhibur kalau sama kita. Ada yang seneng orang sakit itu kalau ditengok kita girang banget. Ada juga yang enggak, maka dibatasi. Nengok orang sakit enggak boleh lama-lama. Tentu tidak mutlak. Ada yang temennya emang udah biasa mancing, maka ketika nengok aja, mancing yuk. Lu mau gak aja, gue sakit nih. Ya Allah, rawa Cipondo betok banyak banget, betok. Begitu. Yang bener tuh, udah yang bener aja tuh. Ya, makanya cepet sembuh dah. Begitu. Gitu. Peret udah gue buat nih. Begitu. Nah, jadi memberi motivasi. Orang yang sakit, yang kalau kita tinggal, bakalan dia ngedrop sama kita dihukumi tamrid. Ngurusi orang sakit. Uzur juga. Uzur. 3. 3. Berapa? 4. Isyrafil qaribi alal maut. 4. Keluarga kita lagi sekarat. Lagi sekaratul maut. Detik-detik sekarat adalah detik-detik menentukan. Apakah mati membawa iman ataukah mati lepas iman. Orang sekarat didatangi setan dari palanya, dari kakinya, dari berbagai penjuru. Mengaku kerabat kita yang sudah meninggal dunia, menawarkan air untuk kita minum. Dengan perjanjian agamanya Kristen,
Katolik, dan seterusnya, Yahudi, begitu. Maka orang yang sakaratul maut kita urusin, bimbing dia, bacain di kupingnya la ilaha illallah. Berapa kali? Sekali aja. Sekali aja. Dengan catatan ngikut. Dengan catatan ngikut. Berarti kalau kagak ngikut, ulang lagi sampai ngikut. Dari mana kita tahu dia ngikut? Dari gerak lidah, goyang-goyang. Ketika lidahnya goyang-goyang, dia baca la ilaha illallah itu, maka kita diem. Diem aja. Kecuali dia ngomong lain. Aus, itu namanya ngomong lain. Ambilin minum, bimbing lagi. La ilaha illallah. Sekali dengan ikut. Kalau nggak ikut terus lagi. Begitu. Ngomong lagi. Mana si bontot, si Udin, gitu. Ada yang sakit. Ya, ngomong lain. Cariin si bontotnya. Suruh kumpul. Ini udah pada kumpul semuanya. Si Udin udah. Yang paling tua tuh Mamat di samping Baba. Lah, semuanya kumpul. Warung siapa yang jagain? Mau mati masih ingat warung. Ini parah nih, parah. Mau mati masih warung aja yang dipikirin. Warung. Berat nih, warung. Ini la ilaha illallah lagi. Begitulah kita. Sampai menutup ajal. Kalau lagi sekarat, begitu. Kalau bahasa dokter HB-nya menurun. Kalau udah HB-nya menurun, itu maknanya sakarat udah datang. Udah datang. Berat. Ya udah. Nggak usah sholat Jumat. Urus ini aja. Sholat duhur nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak sholat Jumat. Sholatnya zuhur. Nggak berjamaah nggak apa-apa. Sholatnya di sampingnya aja. Udzur. Karena kalau kita sholat Jumat akan hilang harapan husnul khotimah dengan la ilaha illallah. Dan ini kerugian. Jumat masih ketemu Jumat depan. Tapi kalau mati repot. Enggak ada. Jumat depan kali dia hidup lagi. Kagak ada. Kagak ada. Urus yang lagi sekarat. Qorib, janjinya kerabat. Wa nahwihi. Dan semua kerabat. Istri, mertua, guru, itu sama kayak kerabat yang kita punya perhatian besar. Suami gitu. Tapi kan bab kita orang laki Jumat. Gitu. Istrinya udah nggak sholat Jumat, nggak apa. Giliran khotib biarin orang lain. Terus amplopnya, udah amplopnya ambil aja isinya buat orang lain. Begitu. Begitu, nggak usah dipikirin ya kayak begitu. Udah urusin aja. Istri, orang tua, mertua, itu maksud nahwihi, guru. Urus. Begitu. Kita jaga, giliran jaga, ustadz kita sakit di rumah sakit. Nggak sholat Jumat, nggak apa-apa. Emang giliran kita. Namanya tamrid. Ngurusi orang sakit. Nggak sholat Jumat, nggak apa-apa. Jadi keempat, kerabat kita sakaratul maut. Nggak ada yang kalau ada yang ngurusin nggak usah. Ada yang ngerti, tinggal. Bini kita ngerti, ya udah tinggal aja. Kan ada yang ngerti.
Gitu. Bagaimana ngurusi detik-detik orang sekarat? Kan ada aturan banyak. Ajaran-ajaran agama. Sebab kata Nabi, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya mati itu ada sekaratnya. Mau Nabi mau bukan, ngalamin juga. Cuman ada yang ringan, ada yang berat. Makanya doanya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta diringani, enggak berasa. Bukan enggak sekarat ada, tapi enggak berasa. Hawwin. Udah berapa tuh ya? 4, 5. Sebetulnya udah banyak tuh. Wanakwihi juga udah 5 itu. Di samping kerabat bisa juga istri, mertua, guru, tuh udah banyak. Ya udah 4 aja udah. Karena turunan di 4 nih 4A, 4B, 4C, 4D. Gitu. Jadi 4 aja jadinya. 5 wal khawfi ala nafsihi. Takut sama jiwa kita. Kalau gua ke masjid ketemu sama tuan utang, ntar masuk penjara, ditangkep sama dia, udah nggak usah Jumatin teh, dohor aja, karena terancam jiwa dia. Nggak apa-apa, begitu. Takut begitu, takut sama jiwa kita. Jembatannya roboh, biasanya lewat jembatan. Ini kudu lewat kali, mana renang ora bisa, naik perahu udah ada takut-takut. Ente gak usah Jumatan. Agama tuh nggak susah-susah amat, ente dohor aja tuh. Begitu agama, enak Islam tuh. Agama yang sangat murah, tapi bukan murahan. Itulah Islam. Takut sama jiwa kita, takut, begitu, takut. Masa Jumat lagi demo besar-besaran, begitu, gara-gara undang-undang pilkada, begitu, mau dirubah jadi dikadalin, pilkadal, gitu, begitu, nggak mau, akhirnya demo, repot marahin Jumat, ngeri, takut kena lempar batu. Dohor agama itu. Tapi jangan juga daerah belum Al Anwar harus lewat MPR. Itu sih sengaja banget kalau begitu mah. Pengen gagah Jumatan, mau ngapain muter-muter ke situ? Emang timbang dari Jalan Adam aja Al Anwar harus lewat-lewat Pejompongan. Nah, ini nggak bener nih. Khauf ala nafsi, udzur. Enggak Jumat, enggak apa-apa. Enggak berjamaah, enggak apa-apa. Udah berapa tuh? 5. 6. Khauf ala malihi. Khawatir hartanya. Dia lagi numpukin gabah di gumuk, di pematang sawah. Kalau gua tinggal kagak ada yang jagain. Hilang lagi. Gitu gabahnya. Tengah sawah. Udah, kalau takut mau hilang, ente dohor aja. Itu agama. Lah, gua menggak, hilang paling juga maling ngambilnya sekarung dong, masih banyak. Jumat, kan nggak takut. Nah, tiap orang berbeda-beda. Hartanya, takut hilang hartanya. Gitu. Ini ngeri gua. Kalau sholat Jumat, masjidnya nggak ada parkiran. Beli lahan belum lunas. Umpamanya nih, enggak nuduh, enggak. Jangan kesinggung, jangan. Ini kan nerangin, bukan kasus, bukan. Ini Bang Ud udah mau jawab aja ini. Begitu. Kan kesinggung sayanya ya. Sabar. Ini umpama ya kan. Emang rawan banget. Itu masjid umpama. Jadi nggak ada parkiran, bingung. Bagaimana ini?
Ngeri, motornya takut hilang doang. Lah timbang Legenda 2. Di Legenda 2 juga punya itu-itunya doang masalahnya. Motornya. Dulu motor Mio hilang ngaji hilang, bukan hilang ketuker. Begitu. Ketuker gitu. Jadi bukan cinta yang tertukar, motor yang tertukar. Bisa terjadi ya? Bisa terjadi nggak? Bisa begitu. Iya. Bisa aja. Motor yang tertukar. Bukan cinta doang yang tertukar. Nah kalau kita khawatir motor kita takut hilang, dah nggak usah Jumatan. Ente dohor aja. Tuh begitu. Khawatir sama harta. Ini beda-beda orang. Harta tuh. Ada yang timbang sepeda. Ya jangan sampai timbang sepeda. Emang dia hartanya sepeda. Kan beda-beda orang. Bila ada kita kekhawatiran, ya nggak usah. Agama itu ringan. Gitu. Jumat masih ketemu. Kalau sepeda hilang ente repot. Kredit lagi. Puyeng lagi, nyalain Allah lagi, begitu. Nggak usah. Jaga harta. Islam itu ada hifdzul mal. Betapa harta dinilai. Capek ngumpulin duitnya, capek. Makanya Islam itu mendidik orang, jangan ngelihat orang, bang ngutang ya, jangan gampang ngutang. Itu orang yang punya duit itu bukan saking punya duitnya. Dia ngumpulin ada pengen punya tujuan, pengen nyekolahin anak buat kuliah. Begitu. Akhirnya dipinjem mama kita. Nggak bisa bayar, akhirnya anak dia nggak kuliah, tuh sian. Begitu. Kalau nggak KPTP tamat, jangan. Tangis ya Allah, biar Allah lepasin kesusahannya. Tangisi. Kata Nabi Khidir alaihi salam kepada seorang ulama, baca dong sholawat saya. Yang bagaimana? Siapa sampean? Saya Nabi Khidir. Baca. Yang bagaimana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatan takunu li kulli usrin yusra. Walikulli da'in dawa'a walikulli saqamin shifa'a wa ala alihi wasallam. Baca habis subuh 5-7 kali sebelum terbit matahari. Kalau terbit batal, beres urusanmu. Begitu. Ya minta dulu sama Allah. Begitu. Takut kita harta kita hilang, nggak usah Jumatan. Begitu. Aw'irdihi atau kehormatannya. Nah itu urusan tuan utang tuh. Takut dimaki-maki doang. Di masjid, ini gua cari-cari telepon gak diangkat. Parin rumah gak nyaut. Sekarang nih gua tunggu di Jumat. Emang juga lu kudu sholat Jumat. Kita ngeri takut dicabik-cabik doang kehormatan kita. Ya udah nggak usah Jumatan. Ente dohor aja. Tapi kan antara dua khutbah itu waktu mustajab. Ya udah kalau begitu ke masjid. Tapi gue takut nih bagaimana udah dikasih kelonggaran. Jawabnya begini. Mau sholat Jumat mau kagak. Gue sih takut sebenarnya. Ya udah jangan. Tapi gue pengen duduk kan manjur banget. Ini bagaimana? Ya gue udah Jumatan. Maka kita kalau takut kehormatan kita tercabik-cabik, maka kita enggak Jumatan. Jadi ketujuh, takut sama kehormatan kita tercabik-cabik. Begitu. Kedelapan, mudafa'atil hadas. Menahan kencing, pengen kencing.
pengen Jumat pengen ya aja, nggak apa-apa. Begitu, nggak apa-apa. Nanti nggak keburu, nggak apa-apa kalau nggak keburu mah. Daripada ente sholat khusyuk juga kagak, nyelak mulu. Ini khutbah lama banget, mana kebelet banget tuh. Marah-marah, nasihat kagak didengar, malah diomelin khotib. Udah aja. Kalau ente PNM, yang penting waktunya luas. Begitu. Ibarat sholat berjamaah masih ada, baru juga jam 12, masih belum juga jam 3. Nah, enggak apa-apa. Aja. Selama belum takbir, aja. Pen pipis-pipis saja. Udzur andai kita nggak keburu, nggak apa-apa. Bisa lama banget. Begitu. Pintunya tertutup. Kita diri udah kebelet banget. Sampai dia komat sampai sholat, nggak apa-apa. Begitu. Akhirnya kita dobrak juga, nggak ada orang, ketutup doang padahal. Itu masalah kita dia. Salah kita. Itu begitu. Salah kita. Wasyiddatil ju'. Keberapa itu? 9. Lapar sangat, perih perutnya. Tuh coba agama tuh. Perut perih banget, melintir. Tadi memang disuruh makan belum lapar. Sekarang ini udah gemeter. Apa bahasa Betanya? Kelumparanan. Keroncongan ya, keroncongan. Gitu. Udah gemeter-gemeter pengen makan. Apa namanya? Enggak ada bahasanya. Kalau perut perih banget. Iya, lemes semua bukan. Jitan tuh lemes. Dia lagi lemes gitu. Kan kagak itu. Ada bahasanya. Pokoknya lapar banget. Udah kalau lapar banget, ente nggak perlu berjamaah, ente nggak perlu sholat Jumat. Makan aja. Ketinggalan nggak apa-apa. Islam menghormati. Sampai segitunya. Lapar banget. Ini yang tahu dirinya dah. Jangan dikit, nggak sholat Jumat, gue lapar. Ya. Itu sih ngarang-ngarang. Yang kayak begitu. Gitu. Lapar dibuat-buat, makanan ada nggak apa kalau kagak makan. Begitu. Kan ada yang sampai gemeter-gemeter badan. Gitu, gemeter. Kesembilan, syiddatil atas, sama. Haus sangat. Ini daerah panas biasanya nih. Daerah kita sih nggak ngalamin, jarang. Sampai tenggorokan tuh berasa kering banget tuh jarang. Jarang. Apalagi masjidnya disediain minuman udah. Tinggal minum. Nggak ada alasan ini. Di masjid ada. Apalagi udah diumumin sama masjid. Insyaallah habis sholat Jumat udah ada nasi bok. Dari Jumat berkah. Itu sih nggak ada alasan. Gua sholat Jumat juga ada. Kan lumayan ngurangi nasi sepiring di rumah. Nggak dapat ganjaran sholat Jumatnya. Karena berkat nih niatnya. Begitu. Motivasinya berkat. Sholat Jumatnya masjid sebelah aja. Emang apa? Enak-enak nasinya kebuli. Jadi bukan motivasinya ganjaran. Motivasinya kebuli. Begitu. Begitu. Dibuka nasi uduk. Itu bukan nasi uduk. Nasi kebuli KW. Ada aja. Begitu. Pakai KW juga. Kebuli Betawi. Begitu. Wasyiddatil har. Keberapa tuh? 11. Panas sangat. Sangat panas. Panasnya ceter-ceter. Bahasa Betanya apa? Penter. Oh, penter. Panas banget. Arab tuh biasanya tuh. Arab tuh. Kalau kita sederhana tropis, jarang ngalamin. Kalau panas udah itu orang bisa pingsan. Gitu. Itu namanya syiddatil har. Yang kayak begitu tuh nggak sholat Jumat nggak apa-apa. Dohor aja sama Nabi ntar jam 2. Orang Arab itu kalau sholat dohor jam 2 aja. Kalau ngalamin musim panas. Karena bakal kering, dehidrasi, bahaya. Begitu agama. Wal barad, sangat dingin. Udur, dingin banget. Dingin banget. Begitu cuacanya.
Sampai bibirnya beradu. Sampai begitu tuh. Yang kayak begitu. Ini mau dibuat-buat, udah tahu orang rawa belum. Liburan ya, halimunan ke Bromo. Ya Allah, mana udah senja umurnya. Kan mendingan kalau cari tempat yang panas nggak kisut. Tanjung Priuk begitu. Emang tahu kisut? Begitu. Wasiddatir rih billail. Angin kenceng malam. Kalau siang kan bisa jaga-jaga pohon mau roboh. Malam kan nggak kelihatan. Nggak usah. Ini mah bukannya Jumat nih, jamaah nih urusannya. Dah di rumah aja. Angin kayak begitu puting beliung kalau macam. Wasiddatil wahli, becek banget. Nggak ada pilihan jalan. Gitu. Baju bakal kotor. Sendalnya, mana sendalnya swallow lagi. Udah pakai peniti di itu bawahnya tuh. Peniti. Belakangnya bolong. Kan gitu. Ah, iya banjir termasuk. Banjir termasuk. Begitu. Wasafari rufqati dan berangkatnya konvoi perjalanan. Kalau sholat Jumat dulu bakal ketinggalan pesawat. Haji. Kalau gua itu ketinggalan, udah nggak usah. Ente dohor aja. Jangan Jumat. Begitu. Tuh agama. Jadi Islam itu wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak buat Islam ini menyulitkan bagi Anda. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah, tidak yang sulit. Tidak yang sulit. Islam itu agama mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahin. Ini diantara udzur-udzur yang menyebabkan kita enggak sholat Jumat, enggak dosa. Yang menyebabkan kita enggak sholat berjamaah, enggak dosa. Bila fardu kifayah. Bila berjamaah itu sunnah muakkad, enggak makruh. Begitu. Demikian udzur-udzur Jumat dan udzur-udzur berjamaah. Segini aja ngaji kita. Wallahu a'lam. Bang Agus mau nanya, silakan. Yang berkaitan dengan udzur orang yang tidak bisa melakukan, kalau untuk keamanan masjid gimana Bu? Biasanya ada keamanan untuk jaga anak-anak biar nggak berisik. Di dalam sholat diberi tepuk tangan berisik. Apakah keamanan itu boleh nggak sholat Jumat? Ataukah seperti apa? Yang kedua, masalah ketakutan atau was-was gitu. Kalau selamanya kita ketakutan akan harta kita, akan keselamatan kita, itu gimana maksudnya? Baik. Kalau orang itu ketakutan yang berlebihan, ini was-was itu berangkat dari dua hal. Pertama, linaksin fiddin, kekurang pahaman tentang agama. Yang kedua, li khabalin fil aqli, ada gangguan jiwanya. Was-was dua kemungkinan. Pertama, karena tidak mengerti tentang agama. Yang kedua, karena ada gangguan pada jiwanya. Sehingga bila ketakutan yang berlebihan seperti ini, cek dulu ke dokter. Ada apa ini trauma yang dia memiliki kayak begini nih. Begitu. Kalau bisa kalau dia jahlin fiddin, tidak mengerti pada agama, beri nasihat bahwa harta itu bisa dicari, harta itu bisa ada lagi, tapi ibadah ini repot adanya. Berikan supaya jiwanya lepas daripada menaruh harta pada jiwanya. Maka ini yang paling pokok. Di antara cara adalah dia doa. Baca dia sambil tangan kanan tempelin di dadanya. Subhanal malikil khalaqil fa'al. 7 kali.
Ditutup iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, supaya was-wasnya hilang. Was-wasnya begitu. Kalau memang was-was itu ada pada trauma yang berkepanjangan, itu diantara caranya yang kayak begitu. Wallahu a'lam. Baik, bagaimana keamanan masjid? Sebetulnya bocah berisik nih bisa aja. Kalau yang masjid itu ada bagian kewanitaan, maka perempuan aja, security perempuan juga ada buat jagain bocah-bocah tuh. Kan dia nggak sholat Jumat nggak apa-apa, bisa aja dia. Kalau bocah-bocah tuh dikumpulin dalam satu tempat. Tapi kalau kagak bocah-bocah, diseling aja. Ini orang gede, ini bocah. Orang gede, bocah. Insya Allah nggak bakalan. Tapi kalau bocah dikumpulin sama bocah-bocah, emang harus di belakang. Karena ada dua cara sholatnya bocah ini. Dalam mazhab kita Syafi'i juga. Kitab Al-Bayan, Imam Yahya Al-Umrani pada syarah Muhadzab jelasin. Dua cara buat bocah. Pertama sholatnya di belakang, kumpulin sama bocah-bocah, atau diselingi sama orang gede. Diapit. Bocah, orang gede, bocah. Ini jauh lebih efektif. Insya Allah nggak bakal canda, begitu, nggak bakal canda. Kalau kayak begitu caranya, maka yang rada gedean ini, maka masjid ada remajanya. Nah remaja ini bantuin dia diri di sini, bocah di sini, remaja masjid di sini, bocah di sini. Masalahnya remajanya yang ngajarin, ini mah parah nih. Kalau dia ngajarin juga begitu, kakinya pakai kenain sarung, temennya lagi kenain titit. Begitu, ini kagak bener nih yang kayak begini nih. Jadi banyak cara. Kalau udah mentok, ya sudah mentok ya dia nggak sholat Jumat, nggak apa-apa. Kalau memang sudah mentok. Tapi kalau enggak, masih banyak cara, masih ada. Umumnya di masjid ada pengurus kewanitaan yang bisa untuk diperbantukan. Mesti dia sholat Jumat, begitu. Kayak begitu. Jadi dilihat saja. Masihkah ada orang lain bisa membantunya ataukah tidak? Kalau nggak bisa, baru dia bakal udzur dia. Kalau masih bisa enggak. Kurang lebih demikian. Malah lagi bocah yang bakal berisik, dilatih. Jangan sampai ke masjid dulu dia. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Udah? Baik. Kalau sudah kita doa. Ini dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Sahlani bin Haji Muhammad Kurdi. Almarhum Kiai Haji Hidayat bin Kiai Haji Opo Mustafa. Almarhum Kiai Haji Opo Mustafa bin Kiai Haji Arkan. Haji Abdillah bin Haji Dawud, Haji Muhammad Kurdi bin Haji Asnawi, Haji Afandi bin Haji Hasan, Haji Ismail Darajat bin Haja Ramdana, Haji Enjang Kosasi bin Haji Hanafi, Haja Wazna binti Haji Abdillah, Haja Ramdana binti Haji Afandi, Haja Ramla binti Haji Mansur, Haja Kurniasi binti Haji Dawud, Haja Asia binti Ahmad, Haja Fatimah binti Haji Ahmad, Wahyuni binti Haji Sahlani. Mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Allah sehatkan zahir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan ini kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangin di alam barzahnya. Amin. Al-Fatihah.